Cepat-cepat berarti lah. Genep ini? Sana. Jalan dulu kini nih, kini lanjut kono. Mana karena petugas aja kan jago. Iya, siap. Sudah semua Bu. Siap, siap. Pak Bri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un Pitchful Muharam Lebaran Yatim dan Difabel Selasa 8 Juli tahun 2025 KUA Kecamatan Metro Kiban. Yang terhormat
Camat Metro Kibar, yang kami hormati Kepala KUA Metro Kibar, yang kami hormati Kapolsek Metro Kibar, yang kami hormati dan Ramil Metro Kibar, yang kami hormati Kepala Puskesmas Metro Kibar, yang kami hormati Koordinator PRKB Kecamatan Metro Kibar, yang kami hormati Ketua MWCNU Metro Kibar, dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul di aula Kecamatan Metro Kibar dengan keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul kiamat. Allahumma amin. Hadirin yang berbahagia, marilah kita mulai acara pada pagi hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ibu Nyai Siti Khotimah SPDI SH kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Was
الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Di ujung hari terima kasih kepada Ibu yang Siti Khotimah SPDI SH atas pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara selanjutnya sambutan yang pertama oleh Bapak Ketua KUA Dr. Andes Haji M. Sapri MSc dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Camat Ibu Tiwang yang kami hormati Bapak Kapolsek Jakarta Pak Arif Mas Gilang, kami hormati kepada Tati dan Bapak Mas Arif, yang kami hormati Ketua PCNU yang di sana, yang kami hormati PPD Kepala PPD Puskesmas Bapak Turi dan yang mewakili PLKB Ibu saya serta sekalian seluruh pegawai sekolah dan yang teristimewa anak-anak dan guru serta semuanya. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas nikmat karunia-Nya sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul dalam aula KUA Metro. Monggo Pak, ini yang wakilnya sini. Oh iya. Silakan. Kita bisa berkumpul di aula KUA Metro ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kehadiran junjungan kita sebagai tauladan panutan kita Nabi Muhammad SAW. Begitu pun dengan keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in dari kita semua umatnya, dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan sama beliau nanti setiap Allah. Bapak Camat dan Bapak Ibu sekalian, kegiatan ini adalah rangkaian kegiatan Keskul Muharram 1447 Hijriah secara nasional. Secara nasional sudah dilaksanakan pada tanggal 4 Juli kemarin, hari Jumat. Itu dipusatkan di Jakarta di Aula City Kementerian Agama. Secara nasional bahwasanya ada 2 juta yang disalurkan kepada seluruh anak-anak yang difabel. 2 juta itu adalah kerjasama dengan Basnas dan Basnas, kemudian pihak-pihak yang lain. 2 juta itu tersebar seluruh Indonesia. Karena kita secara nasional khusus termasuklah Lampung Timur. Lampung Timur dipusatkan pada hari Jumat itu di Setis dahulu Lampung, dan Lampung Timur targetnya 800 paket hampir tercapai. Dan ini semua adalah kerjasama kolaborasi khususnya Basnas PZ dan juga donasi dari sukarela dari kawan-kawan ASN yang ada. Ada yang langsung pada hari Jumat tanggal 4, ada yang mendahului, dan ada yang kemudian. Nah, KUA itu termasuk ya. Tapi laporan kita sudah masukkan semua bahwa perencanaan ini memang kita ingin khusus. Karena kalau khusus itu kurang konsep, kurang konsentrasi dan kurang hikmah gitu. Oleh karena itu kami usulkan bahwasanya khusus KUA Metro Timbang kita laksanakan pada hari Selasa. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian bisa hadir untuk kami, dan anak-anak adik-adik juga bisa hadir. Seluruh kegiatan ini lupa saya Ketua UBSIS NU ya, ini Buku Segoro, ini ketuanya Mas ya, lupa saya karena dia selalu ya, terhormat ini adalah termasuk mendukung kegiatan ini. Alhamdulillah Pak Camat, Bapak sudah ini kalau nggak salah kali kedua yang mengadakan kegiatan ini ke sekolah
menyaksikan puasanya kegiatan-kegiatan Kisma Harum ini atau Lebaran anak yatim ini semarak di mana-mana. Kami sudah baca kemarin di ikut dari ibu kemarin di Sumber Agung yang luar biasa. Bukit Harum ada di kita sentuh luar biasa partisipasi masyarakat untuk mencoba sedikit perhatian. Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, kalau dinilai dari nominalnya mungkin tidak berarti, tapi ini adalah sebuah upaya kami untuk memperhatikan, kalau untuk mengayomi mungkin ya kasih. Dan acara ini di samping didukung oleh Ubis and Care Bodo juga donasi sukarela kawan-kawan seluruh SM KUA sehingga walaupun sangat sederhana. Oleh karena itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu sekalian kalau pelayanan kami tidak pas, tidak berkenan dan tidak ada dan sebagainya. Tidak ada masalah apa-apa, tapi itulah keterbatasan KUA berbeda. Pada hari ini harapan kami adalah bahwasanya anak-anak yatim yang ada di Kecamatan Terkibang ini diwakili Bapak Camat, karena rata-rata tiap desa kita ada 7 desa, ada 5 desa masing-masing 2, kemudian ada desa Purwosobodo yang support langsung kita kasih 5 dan Metro Kibang juga golongan kita semua jumlahnya ada 20 paket berupa sembako dan sedikit ada amplop. Dan di sini ada ya. Bapak Ibu sekalian, harapan kita kegiatan ini bukan hanya seremonialnya, tidak ada maksud apa-apa, tapi kesulitan kita untuk menerima satu-satu. Makanya kita koordinasi. Ya, mungkin yang jauh mohon maaf tidak sesuai, kalau dekat ya enak saja, tapi tidak ada maksud apa-apa. Kami ingin berbagi, ingin coba merasakan bagaimana nasib dan keadaan adik-adik yatim, apalagi yatim piatu. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian dan adik-adik piatu tetap semangat, karena memang untuk kita adalah satu kesetaraan, sejuta harapan meraih keberkahan. Hari ini dan seterusnya ada adik yatim piatu, kita itu adalah setara. Ya, setara, kemudian sama-sama punya hak dengan mulai berkah. Setara artinya adik-adik semua punya kesempatan yang sama dengan adik-adik yang berkah orang tuanya. Pemerintah memberikan kesempatan yang sama kepada adik-adik untuk maju bersama. Sekarang sejuta harapan untuk menjadi pemimpin, harapan untuk menjadi orang yang sukses, adik-adik harus sekarang rasakan saat itu. Justru adik-adik adalah orang-orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang tersumpah kalau pertanyaan yatim, karena Nabi Muhammad SAW juga lahir dalam keadaan tetap harus survive, tetap semangat sehingga adik-adik bisa menggapai harapan yang sejuta itu, sehingga nanti bisa dapat keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan terima kasih atas seluruh dukungan kawan-kawan, instansi Pak Camat, atas kehadiran dan dukungannya untuk acara ini. Dan kita berterima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan pada kesempatan yang akan datang kita bisa mencapai lebih banyak lagi. Kalau hari ini bisa 20, mungkin pada tahun-tahun depan bisa lebih. Kalau hari ini baru dengan bisnis Endocare Bodo, mungkin nanti bisa dengan bisnis yang lain atau mungkin dengan dinas yang lain, kita satukan di kecamatan ini, kita sama-sama untuk berlebaran dengan mudah-mudahan Allah memberkahi, mudah-mudahan Allah mengabulkan, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik hidayah kepada kita, sehingga keberadaan kita khususnya bisa dirasakan oleh adik-adik orang-orang yang berkekurangan, orang-orang yang perlu perhatian di lingkungan kita. Ini nasiratul mustaqim, wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
atas sambutan Bapak Kepala KUA Dr. Andes Haji dan sampai dengan Muslim. Sambutan yang terakhir yaitu Bapak Camat kepada Bapak Dr. Andes sendiri yang sah dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Habibur yang hormati para kawan, asatidz, hormati perwakilan dari Berlangit, Nyambut, Pak Habib. Yang hormati Pak Kapolsek, hormati Pak Dimas, Pak Ali. Yang hormati pula sesepuh kami di Kejaksaan Bapak Sun Haji, Ketua MBC itu, Kejaksaan. Yang kami hormati Bapak Puskesmas Dodoto, Pak Guru Sadi, kami pula Ibu Samina, Pak Sabil, sama seperti itu. Ketua Wisnu Kera Wisnu ya, ini antik, antik purwo semua. Ini ada ragu-ragu dari konsep dua orang Kristen. Para penyuluh agama ini biasanya ketahuan. Ini yang saya lain agama, lebih tenang di moderasi. Bapak Ibu yang mendampingi anak-anak sekalian, ini hadir 2 bulan. Baik, sebelum bersangkutan, saya akan mengawali dengan satu doa. Pergi ke KUA, memakai peci. Masuk di KUA, disuguhi kopi. Semoga yang hadir di acara ini panjang umur dan murah rezeki. Baik, atas nama pimpinan kerajaan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada jajaran KUA Imam yang bekerja sama dengan Pujisto ya, Ekela ini kan satu ini harus satu kalimat yang harus bisa kan. Jadi Pujisto Ekela apa Pujisto Ekela ya. Jadi kami terima kasih ini apa namanya kerjasama koordinasi soliditas ya. Ya terutama memang kepada anak kita ya sama sih ini yang mau digunakan orang tuanya. Untuk kalau saya dulu juga nih orang tua udah dewasa sih ya. Kalau ditinggal masih seperti hari-hari ini ya terasa kekurangan. Ya kita semua sebutnya juga satu biasa. Ini Pak Kalban juga kita orang tuanya sudah punya tapi dengan dia yang saya tinggal setahun 2 tahun tapi masih butuh kasih sayang dari orang tua bapaknya meninggal dulu memang merasa ya berat sedih tapi kami sampaikan kepada Pak jangan putus harapan ya hari-hari ya tetap semangat ini umumnya kan paling SD ya apa ada SMP ya SD ya masih sekolah dasar jadi tetap semangat belajar ya jadi jangan apa ya artinya oh saya juga nggak apa-apa ya justru itu tunjukkan adik-adik punya prestasi sekarang ini pemerintah sudah hadir dalam arti walaupun mungkin di pendidikan kurang baik punya prestasi itu bisa adik-adik bisa mengambil misalkan kalau punya hobi olahraga ya itu dikembangkan itu bisa masuk utara ada cita-cita yang dari utara nggak? Ada Pak Polisi ya kan? Jadi jangan karena tapi kalau ada yang punya prestasi ya prestasi mungkin di bidang
bisa. Nah, sekarang ini baik masuk tentara, masuk kepolisian, masuk pegawai negeri, itu kalau punya prestasi, insya Allah kita sekarang harus memperhatikan itu. Ada yang dari pondok pesantren, dia punya menguasai ilmu agama, kita aja masuk tentara, ya paling ya. Tapi jauh-jauh itu tidak tertutup hanya misalnya kita sekolah yang bukan sekolah umum, madrasah, tapi kita punya ingin masuk tentara. Itu nggak tertutup, ya kan? Peluang itu tidak tertutup, tetap ada. Bisa jalur keagamaan, penguasaan agama, terus gas TNI, itu insya Allah artinya ada peluang. Tidak berhati, berhati. Dan kegiatan ini memang momentum juga. Ini masuk kita bulan Muharram, mungkin ini harinya ke-12 ya maksudnya. Minggu kemarin hari ke-10, 11 Senin, hari ke-12. Ini saya baca sih peaceful untuk ketenangan jiwa-jiwa yang tenang. Peaceful lebaran. Lebaran kalau bisa sama sekali ada ya. Ini di waktu mengumpulkan dari 7 desa ya. Mungkin nanti ke depan bisa dibuat acara mungkin jauh lebih besar lagi. Karena kemarin Gunung Agung 16 anak 10 desa. Ini 7 desa ya. Ini kan sifatnya hanya perwakilan yang sedikit. Tapi alhamdulillah hari ini ada bersejarah, ada kerjasama KUA, MSNU, UKISNU, ya kan. Ini patut kita berbangga karena memang hal-hal yang bersifat uji agama ini masih tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Dan satu nanti kita juga hilang hal-hal yang nilai-nilai yang religi ini kan kalau perlu akan tetap dikembangkan. Karena dengan kita tuh memahami, menjiwai keagamaan, insya Allah ada saling bertegur sapa sehingga situasi itu kondusif tetap tercipta. Karena kita selalu kalau mau berbuat begini kita mereka ada. Alhamdulillah kita berjuang secara keseluruhan. Ini kita mata yang relatif kondusif. Kita terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah turut ambil berperan menciptakan iklim yang kondusif di masyarakat. Semoga ya bukan hanya hari ini ke depan, pokoknya insya Allah tetap kita tetap keselamatan yang kondusif, keselamatan yang religi, ya. Karena banyak kegiatan yang soal bahkan sudah sepupu sudah nasional. Ini menjadi kebanggaan buat kita, artinya memang masing-masing individu, masing-masing kelompok memang ada kebersamaan, karena ada sebagai kecil warga kita yang mungkin dia berusaha, ya kan, dia punya lebih, dia punya pengalamannya membuat kegiatan salawatan karena mengundang kiai tingkat nasional. Tapi satu kebanggaan kalau mereka tidak melupakan, seperti yang kita lihat ada di Jokowi ya, itu sudah banyak kontribusi atau berada di desa kita contoh, tapi karena kemarin sudah agung dan insya Allah nanti akan dicari ke desa-desa yang lain. Saya yakin dan percaya ini akan muncul subagi yang lain, gitu ya. Yakin subagi kalau ada 5 orang aja itu insya Allah akan mungkin bisa sebulan sekali ya, sebulan sekali kegiatan salawatan ya. Mungkin ada keberkahan. Nanti kebanyakan bersolawat, mendoakan, berdoa, insya Allah akan beri keberkahan seperti itu. Nah, kalau terkait dengan situasi keamanan, mungkin saya menyampaikan himbauan juga secara beberapa bulan yang lalu sih ya, pernah berpuasa misalnya. Alhamdulillah memang kalau malam insya Allah dia persoalannya muncul siang atau sore. Kalau jam 5 sore itu rumahnya mau ke Sibelan, nanti sudah di luar ini keamanan. Nanti ibu-ibu tetap harus menjaga agar berjaga ya. Karena kalau ke sore ini wilayah
rumah sendiri kan, kalau sampai hilang kan, itu harus waspada. Minimal jangan lupa untuk mengunci. Minimal jangan walaupun semua di rumah. Karena kita kesal kalau di rumah kunci ini ternyata. Jadi malam susah mencarinya. Siang dia mencari informasinya. Saya mengimbau tetap masing-masing kita untuk menjaga keamanan di keluarga masing-masing. Himbauan juga kalau nanti ada hal-hal yang itu ada tamu atau ada sekarang ini kan ada modus operandinya nih, saya beberapa info juga. Jadi mungkin merasa dia dari dinas kesehatan ya, tapi kita banyak. Jadi kan ada informasi seperti itu. Terus ada menawarkan jasa rawat pemeriksaan kesehatan gratis. Itu sudah terjual untuk diperiksa tensi darah yang macam. Terus ada yang melakukan cincin ya, sudah dilepas cincin lepas. Fokus ini kan kalau dilepas ini kan jadi konsentrasinya kan tangan kita melihat kan, tiba-tiba dia diganti cincinnya. Nah pada saat kita ngambil lagi kok nggak muat, karena bukan punya kita, itu langsung masukin nggak ada itu udah diganti, itu ternyata palsu. Pada saat kita harus sadar orang udah hilang. Jadi dia ini bawa tapi kita tetap sadar. Kalau nanti puskesmas atau kesehatan minimal itu pasti padungin. Kalau di bawah apa biasanya di puskesmas. Jadi kalau ada orang yang penampilannya ya mengatasnamakan di kesehatan, pada hitungan kesehatan saja ya. Itu seolah-olah bahwa memberikan misalnya kayak juga bau pupuk katanya lebih murah, tidak ada potensial. Murah betul, ya mungkin palsu, tidak tahu. Itu keadaannya dan bapak ibu yang baru petani mungkin tak dikabokkan kan. Ini dikoordinasikan dengan kabokkan. Biasakan nanti ternyata kita murah betul murah, akhirnya mana? Karena kesehatan lumayan nih, misalnya kan ya. Ternyata murah betul, ternyata malah pupuknya palsu. Dan itu misalnya mereka kena-kena. Itu saya panjang lagi. Jadi itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Kalau saya terima kasih kepada DPRA dan teman-teman dapat hari ini melaksanakan kegiatan di seluruh bahan. Ini memang kita lanjut dari kegiatan di mana ya? Dan hari ini bisa laksanakan di bersama teman-teman. Sekali lagi saya berpesan kepada adik-adikku sekalian, jangan berkecil hati, jangan putus asa, jangan sedih, tetap semangat ya, belajar sikapi, sisi benar ya, sehingga menjadi anak-anak yang pandai, anak-anak yang mampu menatap masa depan yang gemilang. Gantungkan cita-cita setinggi langit, ya kan? Setinggi langit. Kalau punya langitnya artinya tetap ke apa sih kan? Artinya itu kan hanya biasa, jadi tetap menunjukkan semangat yang berkesempatan. Kalau orang tua secara lebih baik mungkin kita kehilangan, paling masih banyak para orang tua yang baik. Ya kita buka langsung orang tua yang punya kebutuhan. Mungkin itu bisa sampaikan sebelum mengakhiri sambutan dengan satu bahasa. Bulan Muharram, bulan yang istimewa. Bulan baik, tapi bukan muslim. Kalau hari rezeki kita yang kita punya, jangan lupakan anak yatim. Mungkin ada sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Camat Dr. Andes Eriansyah atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat wakaf Masjid Nurul Huda Desa Sumber Agung. Kepada Bapak Kepala KUA untuk dapat menyerahkan sertifikat wakaf Masjid Nurul Huda Desa Sumber Agung kepada Nadir, dipersilakan.
izin sebelum saya serahkan ini, ada info Bapak Ibu sekalian bahwasanya Puskesmas Magelang akan melaksanakan di tanah Sarek, di tanah gratis ya, gratis. Silakan daftar. Paling pelaksanaan hingga 21 Agustus ya, monggo ya silakan. Ini sertifikat wakaf ya, ini adalah pihak tertinggi Pak ya. Ini sertifikat wakaf ya, setelah akta wakaf yang sudah ada ya, sertifikat. Ini sertifikat elektronik Pak ya, jadi harus selalu ya, kalau nanti di press ya, sehingga tidak rusak. Acara selanjutnya yaitu doa kepada Bapak Kiai Habibur Rahman SPD SK dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Camat, Bapak Kepala Kalmat, dan seluruh hadirin yang dirahmati oleh Allah. Sejenak mari kita bermunajat kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah semoga semua hajat-hajat kita, khusus hajatnya para adik-adik yatim piatu dan di pabrik yang ada di aula ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wasallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sahabati rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana ya ilahana ya maulana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, pada namamu yang maha pengasih lagi maha penyayang, kami memanjatkan puji dan syukur atas limpahan rahmatmu yang tiada terhingga. Hari ini kami berkumpul di aula kantor urusan agama Kecamatan Dendrogi Barat dalam acara Lebaran anak yatim dan difabel dengan tiada helaian suatu hati. Sebagai wujud kasih sayang dan perhatian kami kepada mereka yang telah kehilangan sosok orang tua. Ya Allah, limpahkanlah rahmat-Mu kepada mereka dan berikanlah mereka kebahagiaan serta keberkahan dalam hidup ini. Ya Rabb, kami mohon agar Engkau melindungi dan merahmati anak-anak yatim ini. Berikanlah mereka ketabahan dan kekuatan untuk menghadapi cobaan hidup, serta berikanlah mereka kesempatan yang baik untuk tumbuh dan berkembang dengan cinta dan kasih sayang dari lingkungan sekitarnya. Ya Allah, berikanlah kesempatan kepada kami untuk berbuat kebaikan dan memberikan santunan kepada mereka. Semoga setiap amal baik yang kami lakukan menjadi jalan yang membawa kami mendekati kepada-Mu. Ya Ghafur, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami,
dosa pemimpin kami, dan semua dosa semua orang yang kami cintai. Dan berikanlah kepada kami keikhlasan dalam niat dan tindakan kami. Jadikanlah acara santunan ini sebagai amal jariah yang terus mengalir pahalanya bagi kami dan bagi semua yang terlibat dalam acaranya. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Tunjukkan kepada kami yang benar itu benar ya Allah. Mampukan kami, kuatkan kami untuk mengerjakannya. Dan tunjukkan pula kepada kami yang buruk itu berdosa. Kuatkan iman kami untuk dapat meninggalkannya. Allahumma la tata majlisatana hadza dzamban illa ghafarta wa la hamman illa farasta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa syafaita wa la hajatan min jami' hawaijid dunya wal akhirah illa qadaita wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Yai Habibur Rahman SPT SH yang telah memimpin doa pada pagi menjelang siang hari ini. Baiklah hadirin yang berbahagia, acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada salah kata dan saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk adik-adik yang terima paket sembakonya, kita baris dulu ke depan ya. Adik-adik itu saja, walinya tetap duduk di belakang.